Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih mengenai penerimaan murid baru ya. Ini khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri ya, seprovinsi Jawa Timur 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai berkas dan data. Ini yang banyak sekali ditanyakan ya, baik oleh adik-adik ataupun oleh orang tua, itu ketika mengambil PIN ya. Ini baik ambil PIN ataupun verifikasi PIN, itu berkasnya apa saja sih yang harus dibawa ya, supaya adik-adik itu bisa mendapatkan PIN. Nah, nanti kita akan bahas ya untuk lulusan tahun 2025, untuk lulusan tahun lalu, ataupun untuk lulusan luar Jatim. Nah, tentunya berkas-berkas ini bisa kalian siapkan ya mulai dari sekarang. Nah, yang tak kalah penting adalah di sini ya. Jadi nanti untuk mendapatkan PIN itu ada dua proses yang harus kalian lakukan ya, sehingga nanti PIN itu bisa diterbitkan ya. Selama dua proses ini tidak dilakukan, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan PIN. Itu ya. Jadi nanti untuk proses pengambilan PIN ya, jadi untuk jenis lulusan itu ada 3 ya. Jadi ada lulusan Jatim ya tahun 2025, ada lulusan Jatim tahun sebelumnya ya, jadi 2024, 2023 dan seterusnya. Ada lulusan luar Jatim. Terus berikutnya nanti ada beberapa dokumen yang harus diupload ya. Nah, misalkan ada kartu warga, misalkan ada surat izin pondok ya ataupun panti, misalkan ada SPJTM dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya nanti untuk teman-teman supaya PIN itu berhasil didapatkan ya, tentunya di sini nanti PIN itu kan terdiri dari 6 digit angka ya. Jadi bisa angka, bisa huruf ya. Jadi nanti ketika proses pengambilan PIN selesai nanti akan muncul PIN-nya. Ini biasanya kombinasi antara angka dan huruf. Ya, jadi ada angka, ada huruf yang terdiri dari 6 digit PIN yang nanti PIN ini akan digunakan untuk proses pendaftaran. Gitu ya. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas untuk berkas dan data ya, untuk ambil PIN ataupun verifikasi PIN. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, sebelumnya ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya untuk di Telegram ataupun WhatsApp, silakan scan QR yang ada di tampilan layar Anda. Oke, yang berikutnya kita bahas dulu untuk apa sih sebenarnya PIN itu ya. Mungkin ada yang bertanya, PIN itu apa sih Pak ya? Jadi ini sebenarnya PIN itu adalah kepanjangannya ya. Jadi arti PIN itu adalah Personal Identification Number. Ya, jadi ini untuk penjelasannya. Nah, PIN itu adalah sebuah kode unik ya. Jadi kodenya unik yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ya, jadi intinya itu. Jadi PIN itu adalah kode unik yang nanti digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau adik minta punya PIN ya, artinya adik juga tidak bisa melakukan pendaftaran, gitu ya. Terus pengambilan PIN ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama SPMB berlangsung. Ya, jadi misalkan nanti yang mau ikut di tahap 1, 2, 3, ataupun 4 ya, jadi PIN itu hanya diambil sekali saja. Jadi tidak bertahap mengambil PIN, gitu ya. Terus berikutnya, jadi untuk PIN ya nanti setelah proses pengajuan PIN ya, terus nanti verifikasi PIN, nanti maka PIN itu akan terbit ya. Nah, di sini nanti PIN itu terdiri dari 6 digit ya. Biasanya kombinasi antara angka dan huruf. Nah, nanti PIN ini nanti akan digunakan untuk proses pendaftaran. Nanti bagaimana Pak cara pengajuan PIN-nya? Bagaimana cara melihat PIN sudah terbit atau belum, atau mungkin ditolak ya? Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Terus jenis pengambilan PIN seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi untuk jenis lulusan, untuk proses pengambilan PIN ada 3 ya. Jadi ada lulusan Jatim 2025, lulusan Jatim sebelumnya, dan lulusan luar Jatim. Nanti tergantung dari adik-adik itu masuk di kategori yang mana, karena tentunya untuk proses pengambilan PIN tentunya berbeda, gitu ya. Terus berikutnya untuk proses penerbitan PIN ini yang wajib kalian lakukan ya. Jadi supaya PIN itu bisa terbit, ini ada 2 langkah
yang wajib kalian lakukan. Yang pertama adalah siswa itu harus mengajukan PIN secara online. Pak, ini kapan waktunya ya? Jadi untuk pengajuan PIN secara online ya, jadi kalian bisa cek di jadwalnya ya. Jadi untuk di jadwal pendaftaran atau pengambilan PIN nanti di sini sudah ada. Jadi untuk mengambil PIN ya, ini dilakukan mulai 2 sampai 13 Juni 2025. Jadi kalian wajib melakukan pengajuan PIN secara online ini tanggal ini. Nanti dilakukan secara online. Nah, terus berikutnya setelah pengajuan PIN selesai ya, di poin 1 selesai, maka siswa wajib datang ke SMA atau SMKN sesuai daftar nama sekolah yang tertera saat pengajuan PIN online. Nah, untuk melakukan apa? Verifikasi berkas pengajuan PIN. Jadi di poin 1 ini kan ada yang mengupload berkas, mengisi data, nah nanti akan diverifikasi di poin 2. Ya, sehingga nanti setelah teman-teman misalkan mengajukan PIN di tanggal 2 ya, boleh ya teman-teman tanggal 2 itu langsung menuju SMA atau SMKN sesuai dengan daftar. Daftarnya di mana, Pak? Nanti di sini ya. Jadi ketika proses pengajuan PIN tadi secara online di poin 1, maka nanti di sini ada prosedur proses verifikasi. Dan nanti di sini akan ditampilkan ya. Nah, ini hanya contoh. Nanti akan ditampilkan 5 sekolah yang terdekat dengan lokasi Anda ya, berdasarkan data KK ataupun SKD. Nanti di sini ada muncul 5. Jadi teman-teman nanti bisa memilih ya, mau milih sekolah yang mana. Yang penting ketika teman-teman pengajuan PIN itu terdata di sekolah ini. Nanti kalau misalkan di selain sekolah ini bagaimana, Pak? Bisa, Pak? Tidak bisa ya. Jadi harus datang di salah satu sekolah ini. Nanti kalau teman-teman tidak datang di salah satu sekolah ini, maka datanya tidak ada, jadi tidak bisa diproses verifikasi. Jadi nanti sekali lagi ya, jadi untuk yang pertama ya ini, jadi untuk pertama adalah pengajuan PIN online, setelah itu datang ke sekolah sesuai dengan daftar nama sekolah. Jadi yang nanti ketika di proses poin 1 ini, nanti di sini akan muncul sekolah-sekolahnya di mana kalian itu bisa melakukan verifikasi PIN. Ya, paham ya? Nanti baru setelah proses 1 dan 2 ini dilakukan, maka PIN akan terbit. Ya, paham ya? Nanti kita bahas di video kita berikutnya untuk lebih detailnya untuk proses penerbitan PIN. Terus berikutnya jadwal ambil PIN ya, seperti yang sudah jelaskan tadi. Jadi untuk jadwal pengajuan PIN itu dimulai 2 sampai dengan 13 Juni 2025. Ini tidak boleh lebih ya. Nanti kalau lebih ya otomatis sudah tidak bisa karena sistemnya sudah ditutup. Jadi nanti perlu diketahui kalau tidak punya PIN maka tidak bisa mengikuti pendaftaran. Itu ya, paham ya? Oke, yang berikutnya adalah berkas dan data untuk ambil PIN. Nah, ini untuk berkas dan data untuk ambil PIN, ya ini tentunya disesuaikan dengan kondisi siswanya. Maksudnya bagaimana? Nanti teman-teman itu mau mengupload apa? Mau diupload KK ya, atau mengupload SKD ya, ataupun mau mengupload yang lainnya. Jadi tergantung dari jenis siswanya. Oke, yang pertama untuk berkas dan verifikasi ambil PIN ini jelas ya. Yang pertama ini adalah nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Ini untuk proses awal, jadi harus memasukkan NPSN. Nah, berikutnya adalah NISN. Ini masih proses pengajuan PIN online-nya. Ya, jadi ini dua data ini bisa dilihat di rapornya ya. Jadi di rapor itu pasti ada yang namanya NPSN maupun NISN siswa. Terus berikutnya nanti yang disiapkan adalah kartu keluarga. Ya, jadi KK, kartu keluarga. Nah, ini bisa lama, bisa baru. Ini tergantung dari kondisi ya. Jadi kemarin sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah, ini tergantung kondisinya ya. Kenapa, Pak, butuh KK lama? Kenapa boleh menggunakan KK baru? Ya, artinya baru ini kan setelah tanggal 15 Juni 2024. Ya, kemarin sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Nanti mungkin bisa teman-teman cek ya. Jadi bisa dicek di video kita sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi di syarat berkas pendaftaran ya, ini bisa dicek di sini, sudah kita jelaskan mengenai kenapa ada KK lama, kenapa ada KK baru, kenapa ada akta cerai ataupun kematian dan sebagainya. Ini nanti yang perlu disiapkan tergantung dari kondisi siswanya itu ya. Terus berikutnya untuk SKD dan surat keputusan dari BPPD ya. Jadi kemarin syaratnya boleh memakai SKD itu apa, Pak? Nah, ini bisa dicek di sini ya. Kemarin sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Nah, terus berikutnya ini bagi yang berada di daerah tertimpa bencana alam ya. Jadi bisa menggunakan SKD itu kan hanya dengan 2 keadaan tertentu ya. Jadi ada bencana alam maupun bencana sosial. Nanti penjelasannya bisa kalian cek di video kita sebelumnya ya. Oke, yang berikutnya di poin 5 ya. Jadi ada 3 poin, ada SKD, surat izin atau keputusan pendirian lembaga, dan juga SPJTM. Ini bagi adik-adik yang berdomisili di pondok pesantren, panti asuhan atau panti sosial. Nah, ini
Poin 2 dan poin 4 dan 5 ini tergantung dari kondisi kalian. Apakah kalian memenuhi ini apa enggak? Kalau enggak memenuhi berarti enggak perlu disiapkan. Paham ya? Terus kalau kakak ini semua ya, kakak itu semua. Bisa kakak lama, kakak baru ini wajib semuanya harus punya ini. Tapi kalau poin 4 dan 5 tergantung dari kondisi siswa apakah masuk di daerah ini apa tidak. Itu ya. Terus yang berikutnya di poin 6 ya, kali 6 ini semua ya. Jadi semua wajib. Kalau ijazah ini berarti untuk lulusan tahun lalu ya, ataupun ini jelas ijazah untuk lulusan tahun lalu. Untuk SKL atau surat keterangan kelas akhir kelas 9 ini untuk lulusan tahun 2025. Jadi saat ini nanti waktu sudah diumumkan bisa minta SKL. Kalau SKL-nya belum keluar bisa minta surat keterangan kelas akhir atau kelas 9. Gitu ya. Ini juga wajib disiapkan ya. Ini nanti juga di-scan dalam bentuk file. Terus yang poin 7 ini adalah rapor semester 1 ini semua wajib harus punya. Ya, ini baik yang nilainya sudah dientrikan oleh sekolahnya ataupun yang belum, itu wajib harus memiliki rapor semester 1 sampai dengan 5. Penjelasannya bagaimana nilai rapor bisa dicek di video kita sebelumnya, itu ya. Terus berikutnya, ini nanti kalau misalkan nilainya itu belum diinputkan oleh sekolahnya ya, maka rapor ini wajib difoto dan diupload. Jadi ada dalam bentuk file. Terus berikutnya adalah surat keterangan hasil asesmen anual. Ini untuk yang teman-teman disabilitas ya. Di sini untuk penyandang disabilitas itu tentunya harus menyiapkan ini. Nah, kalau poin 8 ini kondisional ya, tergantung dari jenis siswanya itu apakah memenuhi di poin 8 apa enggak. Kalau enggak berarti enggak perlu disiapkan. Itu ya. Jadi kalau untuk poin 6 7 ini wajib ya. Jadi 6 7 ini wajib, poin 8 ini tergantung jadi kondisi siswanya. Itu ya. Terus berikutnya di poin 9 SKPD ya, ini juga keadaan tertentu ya. Jadi bagi yang mau daftar di jalur mutasi tugas orang tua atau wali ya, wajib memiliki SKPD atau sejenisnya. Ini dari Dinas Pendidikan dari Dinas Dukcapil dan juga SK mutasi. Ini poin 9 juga opsional ya, artinya jika kalian mau daftar di jalur mutasi tugas orang tua ya harus punya di poin 9 ini. Gitu ya. Poin 10 saat penugasan orang tua ya sebagai guru atau tendik. Nah, ini kalau mau daftar di jalur mutasi anak guru atau tenaga kependidikan. Poin 9 dan 10 ini juga kondisional, apakah kalian memenuhi syarat ini apa tidak. Kalau enggak ya enggak perlu disiapkan. Paham ya? Terus poin 11 hasil tes. Nah, ini wajib bagi yang mau daftar di SMK ya dengan jurusan keahlian tertentu. Kalau misalkan kalian nggak mendaftar di SMK ya, nah ini nggak perlu menyiapkan hasil tes kesehatan. Mau daftar di SMK pun ya, kalau misalkan jurusan tersebut tidak mensyaratkan ya, tidak buta warna ataupun tinggi badan ya, tidak perlu menyiapkan hasil tes kesehatan. Ya, jadi harus kalian pahami mana sih yang saya masuk di kategori mana. Jadi misalkan kalian, saya mau daftar di SMA saja ya, berarti nggak perlu menyiapkan hasil tes kesehatan. Ya, jadi kalian harus paham dengan kondisi kalian masing-masing, gitu ya. Terus terakhir saat pernyataan dari calon murid baru untuk lulusan SMP atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2025 ini seperti tahun lalu ya. Jadi bagi teman-teman yang lulusan tahun lalu ya itu harus menyiapkan surat pernyataan ya bahwa dia tidak sedang sekolah, gitu ya, atau sedang tidak aktif sekolah. Nah, nanti formatnya seperti apa Pak? Nanti kita kasih formatnya. Ya. Jadi ini juga tergantung dari kondisional ya, mulai poin 9 sampai 12. Ini adalah kondisional tergantung dari siswanya ya, masuk di kategori ini apa tidak. Terus yang berikutnya di poin 13 ya. Di poin 13 adalah surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memasukkan bukti dokumen. Ini nanti juga ada ya formatnya, nanti kita lampirkan. Nah, nanti ini kalau poin 13 ini semuanya ya, jadi semuanya harus menyiapkan dokumen ini, gitu ya. Terus poin 14 ini yang penting, jadi teman-teman bisa disiapkan semua berkasnya ini dalam bentuk fotokopi HAT ya. Jadi disiapkan HAT-nya ya, jadi fotokopinya disiapkan dan juga file ya, sehingga nanti ada beberapa dokumen yang diupload, ada beberapa dokumen yang harus dibawa saat verifikasi PIN. Ya, jadi bisa disiapkan dalam bentuk HAT ya atau fotokopi dan juga file. Nah, sedangkan untuk filenya sendiri di sini dengan tipe JPG, JPEG atau PNG atau istilahnya file dalam bentuk foto ya, dalam bentuk foto atau gambar dengan ukuran minimal ini paling rendah adalah 100 KB dan maksimalnya adalah 400 KB. Itu ya, jadi bisa disiapkan. Nah, jadi untuk poin dari 1 sampai dengan 13 ya tergantung dari kondisi siswanya ya. Tapi
Tapi ada beberapa data yang penting tadi ya. Terus berikutnya nanti menentukan titik koordinat atau lokasi ya. Jadi ini nanti ya. Jadi ada ada 5 proses. Jadi setelah entry nilai rapor ya, upload data kartu keluarga, di sini nanti harus menentukan titik lokasi rumah. Nah, ini nanti titik lokasi rumah ini nanti bisa biasanya ini sudah otomatis berdasarkan desa atau kecamatannya. Kan di data keluarga ini nanti kan teman-teman kan mengentry desa atau kecamatannya. Ya, atau desa atau kelurahannya. Nanti biasanya ini nanti sudah akan muncul di areanya sini. Teman-teman tinggal memastikan ya. Jadi rumah kalian itu di mana. Nah, biasanya nanti teman-teman bisa belajar menggunakan maps ya. Nanti kalau sudah betul titiknya ini bisa dikunci. Bagaimana Pak kalau misalkan ini misalkan didekatkan dengan sekolahnya ya. Nanti di sini sudah ada notifnya ya. Kalau misalkan keluar dari daerahnya ya, jadi keluar dari area ini. Karena kan ini sudah ditentukan berdasarkan data ini tadi ya, desa kelurahannya mana. Nanti kalau keluarin tidak bisa dikunci. Dia datanya akan bendal ya, karena sudah keluar dari jalurnya. Nah, selain itu nanti titik lokasi koordinat ini juga akan diverifikasi oleh tim verifikator di SMA atau SMKN ya, ketika kalian melakukan verifikasi PIN. Ya, jadi nanti bagaimana Pak cara menentukan titik lokasi ya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih untuk menentukan lokasi titik koordinat rumah ya. Terus berikutnya untuk setelah proses 1 dan 2 ya, proses 1 dan 2 itu dilakukan ya, mungkin yang jadi pertanyaan kapan sih PIN itu bisa diterbitkan ya. Jadi untuk PIN itu bisa diterbitkan teman-teman ya. Jadi mengunduh PIN itu dapat dilaksanakan 1 hari setelah verifikasi dan validasi. Jadi misalkan teman-teman sudah pengajuan PIN misalkan di tanggal 3 misalkan ya, terus kalian verifikasinya di tanggal 4 ya, nanti mungkin PIN ini bisa muncul di tanggal 5. Jadi 1 hari setelah verifikasi. Karena ini dilakukan secara online, terus ini dilakukan secara offline ya, terus nanti PIN ya mungkin bisa terbit di hari itu juga ya, mungkin setelah 3 jam, atau mungkin bisa terbit besok harinya ya, setelah proses verifikasi dan validasi PIN di SMA atau SMKN sesuai dengan daftar tadi itu ya. Terus yang terakhir untuk proses pengambilan PIN ya. Jadi kalau proses pengambilan PIN ini sudah selesai, ini dilakukan secara online ya. Jadi setelah pengajuan PIN online selesai, jangan lupa untuk ke verifikator di SMA atau SMKN. Ya, nanti baru terakhir PIN itu akan berhasil diterbitkan, dan PIN ini silahkan disimpan, nanti digunakan untuk keperluan pendaftaran dan juga yang lain sebagainya. Itu ya. Mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Jangan lupa yang ingin bergabung di Telegram ataupun WhatsApp, silahkan scan ya kode yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.